Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adi Juniarto, NIM 2201040001. Di sini saya akan memaparkan kasus untuk ujian SOKA saya dengan judul asuhan keperawatan pada Tuan T dengan diagnosa medis OD katarak di ruang Wijaya Kusuma bawah RSUD Kardinah Tegal. Di sini definisi dari katarak adalah setiap keadaan kekeruhan pada lensa yang dapat terjadi akibat hidrasi atau penambahan cairan pada lensa, denaturasi protein lensa atau akibat keduanya, biasanya mengenai kedua mata dan berjalan progresif. Tamsuri 2012. Kemudian ada juga definisi dari Nanda 2013, katarak adalah kekeruhan pada lensa yang menyebabkan gangguan penglihatan. Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa katarak adalah kekeruhan lensa mata atau kapsul lensa mata yang menyebabkan gangguan penglihatan. Di sini ada beberapa faktor yang mengakibatkan katarak. Yang pertama, trauma, degeneratif, dan penyakit lain. Trauma sendiri yaitu bisa dari benturan atau cedera akibat benda tumpul maupun benda tajam pada mata. Selain itu, kondisi ini juga bisa disebabkan oleh kerusakan mata akibat sinar inframerah, sengatan listrik, atau paparan zat kimia, atau juga bisa dari sinar matahari yang terlalu lama yang langsung ke mata. Kemudian dari degeneratif, di sini degeneratif kondisi kesehatan yang menyebabkan jaringan atau organ memburuk dari waktu ke waktu atau seperti penuaan seperti itu. Kemudian ada penyakit lain. Di sini penyakit lain seperti eksim, pemphigus, dermatis, atopik, dan lain-lain dapat mempengaruhi kondisi lensa mata. Hal ini dapat meningkatkan resiko terjadinya katarak. Ada juga dari hipertensi. Penyakit hipertensi juga merupakan salah satu faktor predisposisi penyakit katarak yang disebabkan proses metabolik darah tidak optimal sehingga dapat mengakibatkan kekeruhan pada lensa mata. Kemudian dari trauma akan mengakibatkan perubahan serabut multiple pada mata, dan kemudian dari degeneratif akan mengakibatkan kompresi pada sentral sehingga densitas akan menjadi meningkat. Kemudian dari penyakit lain yang tadi disebutkan dan juga yang akan meningkatkan jumlah protein atau mengakibatkan jumlah protein jadi meningkat. Dari ketiga faktor tersebut akan mengakibatkan kekeruhan pada lensa mata sehingga lensa mata akan terganggu dan lensa mata menjadi kurang sehat dan mengakibatkan katarak. Kemudian katarak tersebut akan menghambat jalan cahaya yang masuk ke dalam mata sehingga penurunan ketajaman penglihatan. Dari ketajaman penglihatan tersebut ada dua tindakan. Yang pertama, pembedahan. Dari pembedahan akan melalui tahap post operasi sehingga pasien akan merasakan nyeri. Jadi saya mengambil diagnosa pada pasien saya nyeri akut. Kemudian di sini ada penglihatan berkurang atau buta, bisa mengakibatkan penglihatan berkurang ya. Dan di sini akan muncul diagnosa gangguan persepsi sensori visual. Dari nyeri akut tersebut saya mengambil SLKI tingkat nyeri dengan kode L08066. Keluhan nyeri menjadi cukup menurun, meringis menjadi sedang, gelisah menjadi cukup menurun, kesulitan tidur menjadi cukup menurun. Kemudian psikinya manajemen nyeri dengan kode I0823 dengan observasi, identifikasi skala nyeri, identifikasi skala durasi karakteristik nyeri, dan terapeutiknya berikan terapi non farmakologi, fasilitasi istirahat dan tidur. Dan edukasinya ajarkan memonitor nyeri secara mandiri, anjurkan menggunakan analgesik yang tepat. Kemudian kolaborasi pemberian analgetik.
Lalu gangguan persepsi sensori visual sendiri, saya mengambil SLKI persepsi sensori dengan kode L0983. Yang pertama, verbalisasi melihat bayangan menjadi menurun, melamun menjadi menurun, menarik diri menjadi menurun, respon sesuai stimulus menjadi meningkat. Kemudian dari psikinya saya mengambil meminimalisasi rangsangan dengan kode I0824 dengan observasi periksa satu mental sensori dan tingkat kenyamanan. Lalu terapeutiknya batasi stimulus lingkungan, jadwalkan aktivitas harian dan waktu istirahat, diskusi, toleransi. Edukasinya ajarkan cara meminimalkan stimulus, kemudian kolaborasi dalam prosedur tindakan, kolaborasi pemberian obat. Di sini ada beberapa obat yang digunakan pada pasien saya. Yang pertama adalah lansoprazol, cefadoxil, asamefenamat, sendoxitrol, dan siloxan. Di sini saya mengimplementasikan kepada pasien saya dengan diagnosa yang pertama pada hari Senin 10 April 2023. Implementasi yang pertama memonitor TTV, pasien mengatakan nyeri, kemudian DO, tekanan darahnya 130/90 mmHg, nadinya 89 kali per menit, dan suhunya 36,5. Lalu implementasi yang kedua memberikan teknik non-farmakologi untuk mengurangi nyeri dengan terapi nafas dalam dan terapi musik. DS-nya pasien mengatakan mau mengikuti arahan perawat. DO, pasien tampak mengikuti arahan perawat. Kemudian memonitor nyeri, pasien mengatakan nyeri di sekitar mata kanan ketika obat biusnya mulai habis. DO, P-nya pada saat biusnya habis, Q seperti tertusuk-tusuk, R daerah mata kanan, S skala 6, T-nya kadang-kadang. Kemudian ada memonitor kenyamanan pasien. Saya memonitor kenyamanan pasien dengan pasien merespon pasien mengatakan kurang nyaman karena ada perban di mata kanan pos operasi. Kemudian DO, pasien tampak terbaring. Menganjurkan waktu istirahat dan tidur. Pasien mengatakan mau istirahat dan tidur. Dan DO-nya pasien tampak terbaring. Kemudian saya memberikan terapi obat. DS-nya pasien mengatakan mau meminum obat. DO-nya pasien tampak meminum obat oral. Kemudian pada implementasi hari kedua, di sini saya mengimplementasikan pada diagnosa yang kedua dulu. Pada hari Selasa 11 April 2023, implementasi yang pertama periksa status mental sensori dan tingkat kenyamanan. Pasien mengatakan sudah lebih nyaman dan ingin pulang. DO-nya pasien tampak senang. Batas stimulasi lingkungan, pasien mengatakan mengerti, pasien tampak mendengarkan. Ajarkan cara meminimalisasikan stimulus, pasien mengatakan mengerti materi yang disampaikan. Kemudian pasien tampak duduk. Kemudian memberikan teknik non-farmakologi untuk mengurangi nyeri dengan terapi nafas dalam dan terapi musik. Pasien mengatakan senang mendengarkan musik, bisa mengurangi nyeri. Pasien tampak senang. Memonitor nyeri. Pasien mengatakan nyeri sudah berkurang dan ingin pulang. DO-nya pada saat biusnya habis seperti tertusuk-tusuk daerah mata kanan dengan skala 3 dan T-nya kadang-kadang. Kemudian memberikan terapi obat lagi, pasien mengatakan mau meminum obat, pasien tampak meminum obat. Lalu di sini ada evaluasi pada hari Senin 10 April 2023. Pada diagnosa yang pertama, pasien mengatakan nyeri di sekitar mata kanan ketika obat biusnya mulai habis. DO-nya pada saat biusnya habis seperti tertusuk-tusuk daerah mata kanan skala 6, T-nya kadang-kadang. Kemudian analisanya masalah belum teratasi. Kemudian P-nya lanjutkan intervensi. Kemudian yang diagnosa yang kedua,
Dengan yang pertama, pasien mengatakan kurang nyaman karena ada beban di mata kanan pas operasi. Pasien mengatakan ingin segera pulang. Dan O-nya, pasien tampak terbaring, pasien tampak gelisah. Dan A-nya, masalah belum teratasi dan lanjutkan intervensi. Kemudian evaluasi hari kedua. Di sini pada hari Selasa 11 April 2023, pasien mengatakan sudah berkurang. Pada diagnosa yang pertama, pasien mengatakan nyeri sudah berkurang dan ingin pulang. Pasien mengatakan sudah membaik. Kemudian O-nya, pasien tampak terbaring. P-nya, pada saat bisnya habis seperti tertusuk-tusuk daerah mata kanan dan dengan skala 3. T-nya kadang-kadang. Hanya masalah teratasi sebagian dan hentikan intervensi. Kemudian pada diagnosa yang kedua, pasien mengatakan sudah tenang karena sudah melakukan operasi. Pasien mengatakan ingin segera pulang. O-nya, pasien tampak terbaring, pasien tampak senang. Kemudian A-nya, masalah teratasi sebagian. P-nya, hentikan intervensi. Berikut dari presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.